Perjuangan itu betul. banyak tidak enaknya. Banyak tidak enaknya. Gimana itu Ustaz Mahfud? Jadi mak beun kan. Mak beun kan. Buan jenggala orang mak sate buan di lembaga, di yayasan ini gini. Kayak gitu. Jadi kita itu apa ya, ketika masih di bangku pendidikan sekolah, sekolah. Ini ke siswa itu buan tak ada jadi apa, jangan. Jangan. Itu takdirnya enggak ketemu itu. Takdirnya enggak ketemu. Iya. Dan saya ini enggak pernah bermimpi saya itu jadi guru. Apalagi sampai punya yayasan Ustaz. Wah. Apalagi. Kalau dulu saya itu bikin sekolahan, siapa yang mau sekolah nanti gini. Ternyata sekarang dikejar murid ya. Dikejar murid. Iya, dikejar murid. Akhirnya gedungnya enggak cukup ya Ustaz. Enggak cukup akhirnya kayak gitu. Data anak-anak saya sekolah TK. Ongki pun 3 hari itu dapat 21 anak. 21 anak ya? 3 hari. Sudah satu kelas itu Ustaz ya? Iya, mau disodorkan, nih kasih sekolah aja. Kayak gitu. Di sini kan semuanya kan nelayan, kampung nelayan. Betul. Ya, kampung nelayan. Sehingga orang itu datang dari jauh menuju ke kampung saya ini hanya mau mencari ikan. Mencari ikan. Nah, sekarang saya rubah. Jadi orang dari jauh semuanya ini datang ke kampung saya itu bukan mencari ikan, tapi mencari ilmu. Mencari ilmu. Kayak gitu. Ketika merintis suatu lembaga, suatu pesantren, sekolah, apa saja. Ini kadang-kadang apa harus punya ilmu dulu, apa harus punya dana dulu. Gimana gitu. Itu? Harus ilmu dulu, dana ternyata ya harus ilmunya dulu. SDM istilahnya harus dimiliki, ya, SDM itu harus dimiliki. SDM. Itu dana itu biasa, pertama itu kita tertatih-tatih. Sekarang itu dana akan datang sendiri. Benar ketika itu akan mengejar itu. Kayak gitu. Jadi tidak boleh mempersulit urusan orang. Jangan pernah. Ya. Suruh permudah urusan orang. Suatu saat akan dipermudah juga urusannya oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama kami di channel YouTube Santri Sarjana. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial sekali. Beliau adalah salah satu tokoh berjuang dan mengabdi di salah satu desa di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Desa Sumber Koncono, Dusun Andelan, Kecamatan Wongsrejo, Banyuwangi, Jawa Timur. Beliau adalah yang terhormat Ustadz Ali Mahfud SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Jadi kita sangat berterima kasih sekali kepada jenengan sudah diberikan waktu untuk diskusi, sharing-sharing, santai-santai, bincang-bincang terkait perjuangan hidup jenengan Ustadz. Jadi beliau ini adalah pengasuh dan pendiri Pondok Pesantren Sunan Kalijaga yang ada di Dusun Andelan, Desa Sumber Koncono. Pesantren ini sangat unik sekali teman-teman, karena berada pas di pinggir pantai. Ya, kita juga sekarang lagi bincang-bincang di kantor pesantren Sunan Kalijaga, yaitu tepatnya di pinggir pantai, sesuai yang dilihat oleh teman-teman. View-nya indah sekali, anginnya juga sepoi-sepoi ini. Gini Ustadz Mahfud, kita ingin tahu tentang jenengan secara utuh. Gitu. Tapi kita mulai dari yang ringan-ringan dulu Ustaz. Jadi kita ingin tahu latar belakang keluarga dan pendidikan Ustaz Mahfud masa dini sampai pernah mondok di pondok pesantren. Monggo Ustaz. Saya ini 7 bersaudara. 7 bersaudara, nggih. Ya, ayah saya namanya Haji Mustain. Ibu saya namanya Hajjah Mas'udah. Hajjah Mas'udah, nggih. Yang 6 ini semuanya alumni Sukorejo. Alumni Pondok Pesantren Sukorejo, ya. Hanya saya yang ke Nurul Jadid. Oh, gitu. Ya, hanya saya yang ke Nurul Jadid, kayak gitu. Dari 6 bersaudara, hanya saya yang ke Nurul Jadid. Ya. Karena ya ingin suasana baru aja. Ingin suasana baru. Itu keinginan sendiri apa dari orang tua? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Gitu. Nah, orang tua saya ini memperbolehkan mondok di mana saja. Yang penting mencari ilmu. Penting mencari ilmu. Gitu. Akhirnya saya lulus SMA Ibrahimi tahun 94. Gitu. Terus
95, 96, 97 saya melanglang buana saya. Berarti belum mondok ya? Belum. Jadi saya melanglang buana. Pertama saya ke Bali. Ke Bali. Ya, ada di Bali itu saya. Itu kerja apa gimana? Ya, refreshing aja, ingin tahu saja saya. Oh gitu. Itu saya ada di Kuta itu. Di Kuta. Ya, sama teman-teman apa sendirian? Enggak, sendirian. Sendirian ya? Sendirian saya, ada di Donganan itu saya. Terus setelah Bali, ya. Saya 96 saya ke Jakarta. Ke Jakarta? Ya, saya pindah-pindah di Jakarta itu pindah-pindah. Pertama kali itu saya di Jakarta Timur, ya. Kawasan Keramat Jati. Keramat Jati. Ya, Keramat Jati, Condet. Sama siapa di sana Ustaz? Ngapain aja gitu? Ya, di sana itu banyak teman sudah ketemu. Gitu saya ya. apa ya istilahnya ke Jakarta sendirian. 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 Di sini tidak sama orang tua Ustaz? Waktu itu saya apa ya, orang tua itu setelah saya lulus SMA Ibrahimi, ya, maunya bapak saya ini langsung mondok, terus kuliah kayak gitu. Ternyata saya nggak mau, nggak mau. Wis, pokoknya saya tidak ingin ketemu sama pelajaran lagi saya, kayak gitu ya. Akhirnya saya ke Bali, dituruti sama bapak saya, dituruti waktu itu. Saya dari Bali, setelah dari Bali pulang, ditanya lagi sama bapak saya, gimana mau mondok? Mau mondok? Enggak, saya enggak mau mondok. Hanya saya ke Jakarta minta sanggup. Diizini tapi ya? Diizini. Setelah dari Jakarta itu pindah-pindah, saya ada 6 bulan di Jakarta. 6 bulan ya? Ya, sehingga 1 bulan saya itu pindah ke Jakarta Selatan. Pertama Jakarta Timur. Ke Jakarta Timur. Ya, di Keramat Jati, Jakarta Selatan, terus pindah ke Bekasi, pindah lagi ke Cakung. Itu biasanya ngapain di sana, Ustaz? Ya, namanya anak muda, saya ini ya poya-poya saya itu. Artinya sewa mobil saya ini. Gitu ya. Sewa sepeda motor itu saya. Gitu. Hanya ingin tahu Jakarta aja. Ya, saya Monas, malam ada di Monas saya. Monas ya. Gedung DPR saya tahu, Taman Mini saya tahu. Bahkan saya pernah masuk ke itu, ingin tahu saja saya. Keramat Tunggak itu saya pernah tahu. Keramat Tunggak itu yang sampai ke sana ya. Tempat terbesar itu. Pernah sampai di sana saya. Setelah itu, nah kira-kira 6 bulan di Jakarta itu untuk biaya hidupnya dari mana, Ustaz? Apa dari orang tua terus? Iya, saya meminta sama orang tua. Waktu itu saya bawa uang banyak saya, kayak gitu. Artinya terus enggak kerja saya. Hanya apa ya, jalan-jalan kayak gitu. Alasan orang tua memberi izin apa, Ustaz? Ya, bapak saya ini tahu karakter saya. Tahu karakter, dibiarkan dulu, maunya dianu terus. Pulang dari Jakarta, saya ditari lagi. Ditari, mondok ya. Saya biar enggak punya hutang. Karena saudara-saudara saya kan mondok semua. Akhirnya saya waktu itu enggak mau, saya masih enggak mau. Saya terus langsung ke Sumatera. Iya, ke Lampung. Masih merantau lagi? Iya, ke Lampung itu saya. Berapa bulan di Sumatera? Ada 4 bulan saya ke Mesuji, terus Lampung sampai perbatasan Palembang. Itu Skinco, di Skinco. Kok bisa muncul rencana ke Lampung? Kenapa kok ke Lampung? Nah, gini, waktu itu saya bilang gini ke ibu saya. Bu, saudaranya ibu ini ada di mana saja? Akan saya cari, mumpung saya masih bujang. Oh, gitu. Oh, saudara ibu ini ada di Sumatera banyak. Dulu sama kakek kamu itu dibawa itu Tramigasi. Oh, Tramigasi gitu. Ya. Saya cari gitu. Ketemu semuanya ketemu. Cari sana ya. Iya. 4 bulan ya. 4 bulan di Sumatera itu. Terus setelah itu pulang saya. Ya. Pulang. Lagi-lagi bapak saya itu bilang mondok ya kayak gitu. Mondok, ya. Saya tetap enggak mau. Tapi enggak dipaksa ya sama bapak aja dengan. Setelah itu saya sudah cari keluarga dari ibu. Ya. Ganti mau cari keluarga dari ayah. Keluarga dari ayah. Ternyata kata bapak saya di Madura kalau saya. Madura. Nah, kok Madura saya? Madura mana itu? Ya, Sampang. Berapa bulan? Ya ada. Tidak lama kalau di Madura itu 3 bulanan. 3 bulan ya. Nah, setelah itu pulang lagi saya. Pulang mau ke Sumbawa waktu itu. Sumbawa. Ya mau ke Sumbawa, terus tinggal 2 saya itu.
Sumbawa sama Kalimantan. Rencana ya? Ya, rencana mau ke Kalimantan. Ternyata yang mau saya tuju itu pulang. Di sana kena apa itu penyakit muntaber apa itu. Itu saudara apa teman di sana? Teman ya. Akhirnya saya setelah itu dianggap sudah capek capek. Terus baru saya pulang, terus ditari lagi sama bapak saya mondok ya kan. Akhirnya saya mau. Tapi ke Nurul Jadid kayak gitu. Itu muncul keinginan sendiri Nurul Jadid apa dari orang tua? Gini, saya punya ponaan, anak kakak saya tertua itu mondok di Nurul Jadid duluan. Gitu. Itu namanya Romlah itu. Nah, terus saya mau pernah saya ikut ngirim itu. Pernah kan Nurul Jadid. Sehingga tertarik saya. Udah saya mau mondok di Nurul Jadid lah. Suasana baru. Kalau di Sukoharjo saya kan dulu waktu kakak-kakak saya itu mondok. Saya masih sekolah ketika semesteran, libur semester, saya ke Sukoharjo, saya di anunya kakak saya seminggu, kadang-kadang asrama kakak ya. Iya. Sehingga saya terus timbul ingin ke Nurul Jadid. Nah, ketika saya mondok di Nurul Jadid, berangkat mondok, bapak saya itu tasakuran. Iya, karena mau mau saya mau mondok itu. Itu tasakurannya di rumah apa di pondok? Di rumah ya, sama saudara dan tetangga sekitar ya. Kayak gitu. Kalau boleh tahu Ustaz, kira-kira kalau pendapat sampean, kok sampai memperbolehkan atau mengizini seorang bapak membiarkan anaknya merantau hanya mungkin mencari jati diri ke Bali, kemana, ke Sumatera, ke Jakarta? Kira-kira alasannya apa Ustaz? Sebab kadang kan ada sebagian orang tua yang sangat mengekang sekali kepada anaknya, apalagi kan bukan dalam rangka mencari ilmu atau bekerja kan? Jadi kan hanya jalan-jalan gitu. Nggak tahu ya. Kok waktu itu saya dikasih kelonggaran untuk saya itu. Padahal yang lain-lainnya itu bapak saya itu fanatik gitu. Kan dari Madura, dari Madura. Sehingga fanatik, anak-anaknya harus sekolah, harus mondok, sekolah kayak gitu terus sampai S1-nya itu di pondok kayak gitu. Tapi khusus Ustadz Mahfud ya, Ali Mahfud ini dibiarkan ya? Dibiarkan. Waktu masih bujang. Ya, akhirnya saya mau mondok kayak gitu, mondok. Setelah saya mondok 97 saya itu ada di Gang F, asrama Diniyah itu. Ya, yaitu Ustadz saya itu Ustadz Misbahul Munir Ratib, itu Ustadz saya itu. Itu saya 3 tahun. 3 tahun. Ternyata di rumah saya itu ditunangkan sama orang tua itu menjodohkan saya. Menjodohkan. Iya. Ustadz Ali Mahfud tahu? Apanya? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah, saya waktu itu tidak biasanya bapak saya itu ngirim itu kok lengkap sama sarung. Biasanya kan kalau ngirim anak ke pondok itu hanya nasi sama uang. Ya, nasi sama uang. Nah, waktu itu kok lengkap, sarung, pakaian, jam tangan gitu. Terus saya nggak curiga. Nah, waktu mau pulang ngirim itu, bapak saya itu bilang, sudah kamu konsentrasi belajar ilmu agama kayak gitu. Nggak usah mikirin mau tunangan, mau dulu. Belum waktunya. Setelah 3 tahun kuliah ya? Enggak. Waktu itu gini, saya tahun 2000 itu bawa pulang saya sudah. Pulang. Ternyata ya diminta terus ke kiai maksudnya dibawa pulang. Terus nikah saya. Istri saya ini mondok di Sukoharjo. Tapi waktu itu kuliahnya sudah selesai Ustaz? Belum selesai kan? Waktu itu saya di Pondok Nurul Jadid, itu abah saya itu selalu, saudara-saudara saya itu selalu kuliah. Enggak, saya hanya mondok saja. Mondok, sekolahnya diniyah saya. Jadi kalau di Nurul Jadid namanya Horijin. Betul. Sehingga saya itu diniyah, sekolahnya saya itu hanya diniyah. Waktu itu di 3 tahun. Asrama diniyah Gang F itu ya? Ya, di Gang F, F3. Jadi alhamdulillah teman-teman, berkat silaturahmi kita pada hari ini, ternyata beliau itu dulu pernah sekamar dengan saya. Oh, nggih. Ya, tepatnya di asrama diniyah, kamarnya F37 dulu saja. Tapi mungkin dulu waktu itu saya masih kecil ya, masih sanawiyah. Mungkin masih asing ya di hadapan beliau. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu. Jadi teman-teman yang ingin pondok di Pondok Pesantren Nurul Jadid, ada namanya asrama diniyah. Di sana memfokus tentang tafakuh fiddin. Ya Ustaz ya.
Tafaqquh tentang dalam ilmu agama dan ilmu alat, ilmu bahasa Arab atau ilmu kitab kuning. Nah, ternyata Ustadz Mahfud ini masuk di sana. Dan asrama diniyah itu termasuk saya yang merintis itu, merintis gitu. Asrama diniyah itu. Waktu itu ada diincer sama Stigmi waktu itu. Dijadikan asrama Stigmi. Cuman dengan Kiai almarhum Kiai Abdul Haq waktu itu tidak diizinkan. Nah, setelah itu saya mencoba masuk ke Kiai Abdul Haq waktu itu Biro Kepesantrenan. Itu dengan ada teman namanya Ahmad Sutirjo. Gitu. Kita masuk minta izin dengan alasan begini. Ternyata diizinkan. Diizinkan jadi F37 Abul Aswad Ad-Duali itu ya. Asrama Abul Aswad Ad-Duali. Iya, itu dijadikan asrama diniyah. Setelah diizinkan oleh Kiai Abdul Haq, langsung saya sama teman namanya Burhan itu bikin papan nama itu. Sederhana waktu itu papan namanya itu. Seperti itu. Kalau boleh tahu kok muncul nama Abul Aswad Ad-Duali itu dari mana? Ya memang saya di sana sudah namanya itu sudah. Memang sudah ada namanya. Sudah ada namanya itu. Jadi kalau anunya itu wilayah Sunan Giri. Sunan Giri, betul. Sunan Giri. Terus waktu itu saya pulang. Lah ternyata saya ini menikah di daerah pesisir pantai ini. Dan mayoritas masyarakatnya ini tidak sekolah. Mayoritas tidak sekolah. Tidak sekolah. Jadi putus sekolah, bukan tidak sekolah. Ya selain tidak sekolah, putus sekolah. Sampai MI berhenti. Nggak ada yang SMP, nggak ada. Sanawiyah nggak ada. Istri aslinya dari mana, Ustaz? Ya, istri tempat di sini. Lah hanya istri saya ini yang itu pun karena mondok di Sukoharjo. Sampai Semia. Istri saya itu. Jadi yang lainnya tidak ada. Putus sekolah semua karena pekerjaan di daerah saya ini anak muda-mudanya itu setelah lulus MI kerja menyelam ikan hias, cari ikan hias. Ya, cari ikan hias. Waktu itu saya mikir, gimana caranya untuk merubah masyarakat ini untuk mau sekolah kayak gitu, mau sekolah, melanjutkan sekolah kayak gitu. Akhirnya saya cerita ke kakak saya tertua, kakak Haji Hasan Basori. Ternyata kakak saya jawabannya gini, nggak bisa kamu merubah masyarakat kamu di sana. Kalau kamu sendiri pendidikannya rendah. Gitu. Kayak gitu kata kakak saya. Andaikan kamu dulu mau dikuliahkan, kayak gitu, bisa. Kata. Waktu itu saya kan lulus SMA. SMA itu nggak ada apa-apanya ijazahnya kayak gitu. Betul. Akhirnya rundingan satu keluarga, terus sepakat saya itu kuliah. Lah kakak saya tertua ini menemui mertua saya, untuk diminta saya ini untuk kuliah. Kayak gitu. Nah, mertua saya itu memperbolehkan dengan syarat. Dengan syarat boleh kuliah tapi di pesantren. Nggak boleh kuliah di luaran kayak gitu. Iya, betul. Akhirnya di sini saya harus kembali ke Nurul Jadid saya. Jadi saya itu waktu itu selama 4 tahun saya itu kuliah di Nurul Jadid. Di sana itu saya 4 hari. 4 hari. Setelah itu pulang karena di rumah 2 hari. Alhamdulillah saya waktu itu kan masih SMA-nya itu diajari dengan kakak saya itu berbisnis sehingga saya itu punya bisnis kayak gitu. Jadi dagang beras itu loh. Dagang beras. Sehingga dalam hal ekonomi saya waktu itu tidak kesulitan. Walaupun hanya 2 hari saya di rumah, alhamdulillah saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga sama juga, untuk kuliah. Iya, alhamdulillah. Kayak gitu. Waktu itu saya. Berarti panjenengan dulu kuliahnya sambil berkeluarga juga ya, Ustaz? Iya. Jadi saya itu makanya konduktor hafal ke saya itu. Gitu ya. Karena saya 4 tahun loh. 4 tahun 4 tahun saya itu ya. Banyuwangi ke Payung. Saya habis subuh, habis subuh sama istri saya diantarkan ke jalan raya. Terus nyampe di itu jam 9 lah. Setelah itu ada kuliah, Nah, di hari yang keempat itu saya pulang dari kuliah itu kan jam
5 sore. Jam 5 sore. Okay. Saya ke pulang. Pulang Banyuwangi sampai ya? di rumah saya jam 9 malam. Lah jemputnya karena rumah saya ke jalan raya itu jauh, 3 kilo. 3 kilo. Jadi yang jemput bukan istri saya, bapak saya yang sudah tua itu yang jemput. Saya dulu ada wartel namanya. Wartel. Turun wartel Anissa, saya ngebel, Telepon, bapak saya datang. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Itu salah satu dukungan dari orang tua ya? Iya, selama 4 tahun. Alhamdulillah saya itu sampai selesai. Terus pertama kali saya itu mendirikan lembaga itu kejar paket B. Kejar paket B. Iya, waktu itu saya. Tapi kan waktu itu Ustadz Ali Mahfud sudah sarjana ya? Ya. Sudah sarjana kan? Ya, artinya sarjana. sudah punya kekuatan pada diri sendiri untuk membangun masyarakat yang mau sekolah. Ya. Waktu itu saya gabung di Ansor. Ansor. Okay. Langsung gabung di Ansor. Lah suatu ketika ada pertemuan Ansor. Okay. Kayak gitu. Kebetulan pertemuannya itu saya taruh di rumah ibu saya di depan Masjid Sumber Kencono Kerajaan itu. Yeah. Lah saya bincang-bincang sama teman-teman itu. Saya itu nikah di daerah yang tidak ada anak yang melanjutkan sekolah. Okay. Gimana ini caranya? Waktu itu pertemuan Ansor, pertemuan Ansor. Yeah. Dan ternyata gini, ayo mendirikan kejar paket B. Itu setara SMP. Sudah ketemu, langsung saya mendata anak yang mau sekolah kejar paket B. Ternyata murid saya itu yang pertama ya? Iya, 40, langsung 40. Oh, langsung 40 langsung ya? 40. Saya kasih nama Pasopati dengan saya. Kasih nama Pasopati. Apa rahasianya itu? Nah, waktu itu orang dinas itu nanya, "Loh, apa alasannya kok dinamakan Pasopati?" Pasopati. Kayak gitu. Saya ini orang Madura tapi seneng ke film-film dulu Ramayana, kayak gitu ya. Dulu kan ada betul. Ramayana, Mahabharata. Ya, betul. Itu seneng. Saya berpikir, jadi dulu Rahwana itu hanya bisa dibunuh dengan panah sakti, namanya Pasopati. Namanya Pasopati. Pasopati. Dulu. Dan sekarang untuk membunuh kebodohan, kata saya. Membunuh kebodohan. Jadi yang harus diperangi sekarang ini kebodohan dan kemiskinan. Kemiskinan, kayak gitu. Jadi saya namakan Pasopati. Pasopati kalau dulu Pasopati ini untuk membunuh Rahwana, simbol kejahatan. Simbol kejahatan. Dan sekarang Pasopati yang sekarang ini akan saya buat membunuh kebodohan. Membunuh dan memberantas kebodohan ya. Akhirnya di ACC sama orang dinas. Karena nilai filosofinya muncul. Iya, mau di membunuh ACC. kebodohan itu ya. Kayak gitu. Sudah terjaring, sudah punya ijazah semua. Anak sini punya ijazah. Terus tahun 2011 ya, itu saya tak dapat tanah wakaf. 2000 berapa Ustaz? 2011 April waktu itu Maret, saya masih ingat Maret. Jadi di lokasi ini miliknya pengusaha dari Bojonegoro. Pengusaha dari Bojonegoro. Dari Bojonegoro namanya Haji Hasbullah Sahlan. Nah, dari Bojonegoro. Nah, punya usaha PT Kerapu. PT Kerapu. Jadi pembenihan kerapu. Kerapu ya. Ya, kerapu. Yang jadi pesantren. Iya, yang jadi pesantren ini. Nah, waktu itu saya jadi ketua Remas. Jadi ketua Remas. Selain saya di Ansor, di Remas. Terus saya pernah sampai ndak akur sama takmir. Gara-gara apa itu? Gara-garanya ini yang pengusaha PT Kerapu ini kan orang Muhammadiyah. Oh gitu. Nah, saya dekat sama Pak Haji Hasbullah itu yang orang notabene Muhammadiyah. Kan ya kita alumni Nurul Jadid kan ndak boleh fanatik golongan, fanatik kan ya, ketika sudah pulang ke masyarakat sama kayak gitu. Hanya takmir itu melarang. "Oh, jangan itu orang Muhammadiyah itu," kata saya. Saya tanya, kenapa saya tidak boleh dekat sama Pak Haji Hasbullah? Itu orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu agamanya apa? Saya kejar gitu. Iya. Loh ya Islam. Loh kan sama-sama Islam. Loh, tapi sholatnya nggak pakai kunut kalau nggak pakai kunut katanya subuhnya. Loh, sekarang saya tanyakan. Orang sholat subuh tapi tidak pakai kunut dengan orang yang tidak sholat subuh lebih baik mana? Saya gitu kan. Wah, udah akhirnya sempat crash ya? Biasa. Cuman sebentar, akhirnya
yang takmirnya ngalah, akhirnya ngalah. Ya mungkin karena sepuh-sepuh ngalah. Iya. Kayak gitu. Tapi kan waktu itu Ustadz Mahfud kan dekat secara person saja. Kalau aliran kan tetap Oh iya. Iya. Jadi gitu. ini salah satu ajaran yang diajarkan oleh pondok. Okay. Salah satunya Pondok Pesantren Jadid. Ketika kita pulang ke masyarakat teman-teman, yang penting kita sama-sama Islam, bahkan sampai luar Islam saja, istilahnya ada apa namanya, persaudaraan bulwaton kan ya, persaudaraan betul. Itu jadi jangan terlalu terpaku kepada ideologi yang berbeda, apalagi Muhammadiyah, NU, kecuali memang yang ideologi yang bertentangan dengan agama dan negara itu sendiri, seperti Wahabi dan lain sebagainya. Akhirnya pada tahun 2011 ini berdirinya PT Kerapu ini tahun 2000. Tahun 2000. Bersamaan saya nikah di daerah sini, Andelan Pesisir ini, terus PT Kerapu dibangun. Kayak gitu. Lah, tahun 2011 kolab. Mulai 2010 sudah. Mulai 2010 itu kolab anunya itu apa? Bangkrut lah. Bangkrut. Akhirnya 2011 saya dicari oleh Pak Haji Hasbullah itu. Dari pintu gerbang ini ke timur, ke utara ini diwakafkan ke saya. Diwakafkan ya. Waktu itu bukan wakaf, maunya hibah ke saya. Hibah ya. Hibah, saya enggak mau. Saya mau nerima Pak Haji, tapi wakaf. Wakaf. Oke, katanya. Langsung dengan saya. Yang penting dikelola oleh Ustadz Ali Mahfud ya. Iya. Akhirnya terus kenapa kok enggak mau dihibahkan saja, kan bisa jadi milik sendiri Ustadz? Iya, karena saya waktu itu bilang ditanyakan sama Pak Haji, kenapa kok dihibahkan enggak mau, kok malah minta wakaf? Wakaf. Ya saya anak muda Pak Haji, barangkali terus besok saya ingin mobil, ingin apa, digoda oleh setan ingin roda 4. Ini tinggal jual ya. Kayak gitu. Tapi enggak, saya inginnya manfaatnya kan habis Ustaz ya. Terus ini untuk apa sampean, pemanfaatan sampean setelah saya ini wakaf ke sampean? Saya mendirikan TPQ. Kayak itu. Awalnya TPQ berarti ya. Karena saya di daerah saya itu dulu saya sebelum mondok sebelum mondok jadi ketua remas di daerah saya itu, di Sumber Kencono Kerajaan. Dan saya merintis TPQ. Sekarang santrinya alhamdulillah ada 300-an. Kayak gitu. TPQ Miftahul Ulum. Yang memberi nama bapak saya itu. Dari nama Miftahul Ulum itu. Iya. Jadi ini salah satu suri tauladan teman-teman. Jadi beliau ini lebih mengutamakan kepentingan umat dan kemaslahatan untuk masyarakat, terutama yang ada di desa Sumber Kencono, wabil khusus dusun Andelan. Jadi mau dikasih tanah atau dana hibah, waktu itu 5 kapling, tapi beliau tidak mau. Kenapa? Kalau dana hibah atau tanah hibah itu milik sendiri, bisa dibuat beli apa gitu aja. Jiwa mudanya masih ada, keliling, jalan-jalan, beli kendaraan atau beli rumah. Tapi beliau lebih mengutamakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan masyarakat desa Sumber Kencono, wabil khusus dusun Andelan ini, sehingga rencana tanah hibah itu yang dikasihkan menjadi tanah wakaf. Akhirnya dibangun yang namanya TPQ Ustaz. Alhamdulillah sudah banyak bincang-bincang santai. Sebelum kita lanjut, kita tonton pesan-pesan berikut dulu. Alhamdulillah tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Bagi Anda yang baru tonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan bagi Anda yang berkomentar paling baik akan mendapatkan giveaway atau hadiah dari kami berupa flash disk 32 GB yang dipersembahkan oleh Toko Barakat Tech, toko elektronik yang ada di Tanjung Python. Lanjut, kita akan bincang-bincang santai bersama Ustadz Ali Mahfud. Jadi tadi sudah nyampe di Tanah Hibah Ustadz. Sudah mau mendirikan TPQ. Setelah itu gimana Ustadz? Saya begini. Waktu itu saya punya cita-cita ingin mempersatukan alumni-alumni. Sementara ini alumni kan terkapling-kapling. Betul. Kalau Iksas, ada yang alumni. Jadi Iksas itu Sukorejo ya Ustaz? Iksas kayak gitu. Nah, saya itu akhirnya
untuk mempersatukan alumni-alumni itu gimana caranya. Lah akhirnya saya mendirikan TPQ. Lah setelah saya mendirikan TPQ 2011 itu saya kasih nama TPQ Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Ya, kayak gitu. Kenapa kok bisa muncul Sunan Kalijaga? Tadi kan nama SMP paket B-nya bukan Sunan Kalijaga, Ustaz. Tadi apa sudah? Pasopati. Pasopati ya? Ya. Kok berubah namanya ke Sunan Kalijaga? Ini laut ini kan Selat Bali. Selat Bali. Iya, Selat Bali. Betul. Katanya arusnya sangat deras. Sangat deras. Sehingga katanya Marco Polo yang menemukan Selat Bali ini, ini bukan laut tapi sungai. Sungai. Iya, sungai karena deras arusnya itu. Kayak sungai. Mengalir. Kayak gitu. Sehingga dengan saya oh ini karena sungai itu kali Kalijaga gitu, kayak gitu. Oh gitu. Anunya. Berarti Ustadz Ali Mahfud sudah belajar tentang sejarah Selat Bali ini ya? Iya, kayak gitu. Terus jadi pondok pesantren Sunan Kalijaga biasanya kali tapi ada di pinggir pantai. Iya. Nah, katanya orang yang menemukan Selat Bali ini bukan selat tapi ini sungai gitu ya? Karena deras anunya deras, apa arusnya ya? Arusnya kayak gitu. Betul. Dan setelah itu berdirilah TPQ Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Terus ustadz-ustadzahnya itu saya tarik. Ada alumni Iksas dengan saya tarik. Okay. Terus ada yang alumni dari Madura, saya tarik. Alumni Nurul Abror, Kiai Fadol, saya tarik. Banyaknya ya. Terus pokoknya tarik. Saya untuk memotivasi itu ini, untuk mengaplikasikan ilmu. Kita kalau mendirikan musola ini banyak musola ini. Betul. Ayo saya sekarang merintis TPQ, semuanya ngajar di TPQ. Kayak gitu. Metode yang dianukan monggo sudah yang sampean punya di pesantren punya di pesantren monggo silakan. Saya gitu. Gimana respon waktu itu masyarakat dan ustadz-ustadz alumni banyak pesantren ini, Ustaz? Kebetulan di sini kan memang tidak tajam ya sehingga senang malah senang. Kayak itu ketika saya rekrut waktu itu saya punya tenaga pengajar itu 11 orang. 11 orang ya. Tahun 2011 ya Ustaz ya? Iya, 2011. Nah, terus setelah itu santri saya 80. TPQ Ustaz? Iya, TPQ itu 80 siswa. 80 siswa. Terus kakak saya tertua itu dengar akhirnya. Dengar, saya suatu ketika silaturahim main ke rumah kakak saya. Terus kakak saya tanya, "Dok, katanya kamu mendirikan TPQ," katanya. Oh, enggak, kata saya. Banyak siswanya. Alhamdulillah 80. Oh, saya mau lihat-lihat ya, katanya. Lihat-lihat, sampean kalau mau lihat sore asar. Betul. Akhirnya datang kakak saya itu asar itu. Loh, kok banyak ini santrinya. Terus tanya, terus ini tanah siapa? Ya saya bilang ini diwakafkan ke saya. Kayak gitu. Akhirnya yang ke sana gitu katanya. Kan ini kan 3.000 meter. 3.000 meter. Iya, luasnya. 3.000 meter luasnya. Akhirnya bukan 3.000 meter. 3 hektar. 3 hektar. 3 hektar. Yang sekarang ini Ustaz ya? Iya, 3 hektar. Akhirnya saya bilang punyanya Pak Haji Hasbullah, wes saya diantarkan ke pemiliknya ini, katanya. Loh, kenapa? Kata saya. Nanti akan saya beli, saya wakafkan ke kamu. Oh gitu. Iya. Jadi saya dapat dukungannya dari kakak. Iya, saya dapat wakaf dari kakak saya ini. Sisanya Ustaz. Padahal yang wakaf aslinya hanya 5 kapling ya? Iya. 5 kapling, terus akhirnya saya dapat tambahan, terus kakak saya bilang, ini akan saya beli, saya wakafkan ke kamu, barangkali nanti ada perkembangan lembaga pendidikan. Nah itu. Nah, ini dulu saya waktu buka TPQ, saya sowan ke Kiai Fadol. Kiai Fadol undang Kiai Fadol untuk membuka kalau bahasa sekarang apa, launching ya? Ya, peresmian ya. Peresmian ya. Nah, saya waktu itu semua wali santri saya undang, terus Kiai Fadol saya bentuk pengajian. Kayak gitu. Nah, alhamdulillah sore hari waktu itu. Nah, Kiai Fadol ini ternyata setelah bubar
itu apa ya, lihat-lihat itu. Lihat keliling ya sini. Iya, ngadap ke timur, ngadap ke utara, ke barat, ke selatan. Terus akhirnya bilang gini ke saya, Ya. nurnya pekarangan ini nur pendidikan. Nur pendidikan pekarangan ini besar. Nggih. Tengere bi impian ki kan. Nggih. Suatu saat bukan cuman TPQ yang ada di sini, Nggih. tapi lembaga-lembaga yang lain akan ada di pekarangan ini. Amin kata saya. Amin, amin. Tapi waktu itu saya tidak nyampe ke SMK kan, tidak sampai. Kayak gitu. Cuman daunnya. Tapi impian nyama coba impian. Tapi beliau sudah tahu ya kalau nama Sunan Kalijaga ya. Kan waktu saya ngundang Iya. ke dalamnya beliau, Iya. saya bilang kalau diundang dalam rangka peresmian TPQ. Peresmian TPQ. Akhirnya beliau bilang, pon bedanya mana TPQ nak? Engki kiai. Nyamain apa? TPQ Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Akhirnya kiai diam ada 3 menit itu. Ya. Oh engki saya. Oba-oba nyaman ya kak. Alhamdulillah. Gitu. Saya. Berarti sudah ada firasat baik ya dari beliau gitu. Iya. Lah, terus waktu itu apa itu? Peresmian ya ke sini. Dia bilang kalau nanti di tanah pekarangan ini akan bukan cuman TPQ tapi semua lembaga akan ada di sini. Tapi namanya jangan dirubah. Namanya tetap jangan. Sunan Kalijaga katanya kayak gitu. Kalijaga, alhamdulillah. Amin kata saya. Terus itu kan sudah ada bangunan-bangunan itu, Kak. Itu bangunan itu memang apa tempat karyawan itu. Karyawan sama PT kantor. ya? Iya, PT KSK itu, PT Kerapu itu. Ya. Akhirnya Kiai Fadil itu dawa sambil Ya. gurauan ke saya. Ya. Sampeyan katoronan Lailatul Qadar keng esiang are. Mak nggak kira kak Kiai. Iya. Kau lah oleh wakaf perak tanah nama lolong. Oke. Sakolan nang kau lah bangun tibi. Oke. Mungkin pon Ya. lengkap oleh wakaf. Ya. Tapi pas langsung kena di kantor jedeng apa alun-alun semua lengkap. Tuh, alhamdulillah. Kayak gitu. Memang lengkap. Oh, berarti waktu itu yang diwakafkan bukan tanah, sama bangunan. Iya, sudah, sama Ustaz, ya? bangunannya. Alhamdulillah. Kayak gitu. Sama toiletnya itu ada kalau 5 itu. Toiletnya itu. Alhamdulillah. Nah, yang menyeting saya memang ini Iqra 1, Iqra 2 nanti terus ini kantor, Nggih. ini ruang TU, ini ruang kepala itu saya yang nyeting kayak gitu. Anunya. Jadi sudah ada apa ya istilahnya petunjuk ya dari Al Mukarram Kiai Fadil ya. Iya. Salah satu mungkin mukasyafahnya beliau seorang guru kiai waliullah yang ada di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Desa Alas Bulu ya Ustaz Iya, ya. Alas Bulu. Desa Alas Bulu, sumber apa namanya? Sumber Kencono. Sumber Kencono. Enggak, Ustaz Kiai Fadil? Alas Sumber Bulu. Rejo ya? Alas Bulu Wongsorjo. Alas kecamatannya Bulu Wongsorjo. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Nurul Abrod Ar-Rabbaniyin. Ya, mukasyafahnya beliau melihat cahaya pendidikan yang ada di pinggir pantai, insya Allah akan berkembang pesat sehingga seperti alhamdulillah sekarang ini bukan hanya TPQ tapi sudah beberapa pendidikan. Setelah ini kita akan juga tanya-tanya kepada beliau. Berarti setelah ada petunjuk dari Kiai Fadil gimana itu Ustaz? Langkah-langkah Ustaz? TPQ saya dirikan tahun 2011. 2011 nggih. Terus 2013 saya mendirikan TK. Oh, TK. Ya, mendirikan TK. Dan itu prosesnya gimana Ustaz? TK itu bukan dari anunya saya, dari usulan wali santri waktu itu. Oh, memang jadi ada masyarakat ya? Iya, ada wali santri itu kalau sore itu ngantarkan ke TPQ. Ya. Itu waktu itu kecil. Jadi kalau Iqra 1, Iqra 2 itu diantar, ditungguin. Nah, akhirnya si wali santri itu, wali murid itu bilang gini, Ustadz, jangan cuma TPQ Ustadz, ayo mendirikan TK, saya gitu kan. Loh, siapa kalau mendirikan TK yang mau sekolah? Loh, anak saya mau saya sekolahkan di sini. Oh, gitu ya, alhamdulillah. Nah, akhirnya saya gini, oh iya ya, ini bangunan yang sudah permanen, lengkap, kan eman-eman kalau cuman dipakai sore hari. Pakai sore hari. Paginya kan kosong. Akhirnya saya bilang gini, Ki, empian kalau minta tolong, mun pacet empian serius, data anak-anak saya sekolah TK. Oh, pon 3 hari itu dapat 21 anak. 21 anak ya? 3 hari. Sudah satu kelas itu Ustaz ya? Iya, mau disodorkan, nek saya sekolah aja. Kayak gitu. Ke saya itu. Nek saya sekolah akan jo. Kok
21 anak. Padahal belum ada sekolahnya kan? Iya. Masih pendata yang mau sekolah. Iya. Kalau buka TK, betul. Iya. Akhirnya saya murid punya, guru yang enggak punya saya. Guru yang enggak punya. Akhirnya saya cari guru, mau merekrut guru yang mau ngajar TK. Enggak nemu saya. Kenapa kendalanya itu? Ya kalau di daerah saya kan ya kata tadi itu enggak ada anak yang kok mau kuliah, wong melanjutin sekolah saja enggak ada. Gitu, sulit ya. Lah, ini lagi ya ternyata ada informasi di sana ada guru TK berhenti. Langsung saya cari itu. Padahal di luar desa itu. Luar desa ya. Mau dia jadi guru TK, tapi kalau jadi kepala sekolah enggak mau. Karena hanya 3 bulan ngajar TK terus berhenti katanya. Oh, pengalamannya sehingga sedikit. saya masih enggak tahu katanya. Saya waktu itu terpending 1 tahun karena enggak ada gurunya. Enggak ada gurunya. Kayak gitu. Nah, ternyata dari 21 anak ini ternyata yang orang tadi itu tetap kapan TK-nya mau didirikan kapan? Saya sampai bilang gini, "Bi, sampean sekolahkan di luar. Saya enggak punya guru." Iya. Kayak gitu. Terus ya sambil cari-cari, akhirnya saya ketemu dengan ketua IGTKI. Ketua IGTKI Bu Puci namanya. Kayak gitu. Itu apa itu? IGTKI itu Ikatan Guru TK. Oh, Ikatan Guru TK. Taman Kanak-kanak Indonesia. Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia gitu. Lah saya cerita langsung beliau bilang, "Wes tak bantu masalah guru." Ya. Tapi saya mau survei dulu. Oke, saya suruh sore hari. Terus disepakati hari apa waktu itu mau nyurvei. Ya. Ya. Nah ternyata dengan saya orang yang tadi itu, saya bilang, tukang cari siswa ya. Napa kibat saya sekolah kanja karena 1 tahun Pak. 1 tahun, betul. Bapak ada dong. Ternyata yang 21 tinggal 20. Yang satu yang sekolah TK yang sudah agak dewasa ya, sekolah duluan. Iya. Waktu itu untuk sekolah formal sini ini masih karena tidak ada sekolah-sekolah dulu itu. Sebelum saya datang di sini itu. Betul. Jadi Desa Sumberkoncono terutama di pinggir pesisir itu kalau mau sekolah agak jauh. Jadi memang ketika sekolah terputus Ustaz ya. Iya, malas akhirnya. Nah, setelah itu datang Bu Puci itu, loh ini ready nih sekolahnya ini Terus ini siapa? Ini yang mau sekolah. Loh kok banyak? Gitu, ya ini, terkejut ya. Hanya sama Bu Puci itu saya dikasih guru seniornya di TK di Balai Desa itu ada. Iya. Itu Dharma Wanita, TK Dharma Wanita gitu. Ya. Tunas Kencana, namanya Tunas Kencana, cuman yayasannya yang Dharma Wanita. Yayasannya itu Dharma Wanita, kalau TK-nya namanya Tunas Kencana. Itu di Balai Desa itu. Nah, guru seniornya yang di TK itu yang diberikan untuk dijadikan kepala TK di saya itu. Saya teringat sama dauhnya Kefa, nyaman aja oba. Jadi TK Sunan Kalijaga. TK Sunan Kalijaga. TK Sunan Kalijaga. Berarti sudah ada 2 pendidikan ya Ustaz ya? TPQ sama TK. TPQ Sunan Kalijaga, terus TK Sunan Kalijaga. Namanya Umi Hasanah. Kepalanya. Iya. Itu linier ijazahnya itu PG PAUD. PG PAUD. Alumni langsung Jember dan lulusan pertama itu. Lulusan pertama di Jember. Di Jember langsung. Lulusan pertama PAUD. Baru-baru adanya PAUD itu loh. Akhirnya sudah. Itu kan TK kan 0 kecil 0 besar. Iya, ada 2. Nah, setelah 2 tahun, lagi-lagi ibu tadi itu nemui saya lagi. Ustaz, dirikan MI lah Ustaz, katanya. Dirikan MI katanya. Ini anak saya sudah 0 besar mau lulus. Waduh, kata saya. PR lagi ya. Iya. Sudah. Tapi kan itu karena dukungan ya sebetulnya, dukungan dan juga dorongan bagaimana Ustadz Adi Mahfud ini bukan hanya mendirikan satu lembaga, tapi berjenjang kan? Iya, terus yang mau lulus 20 anak. 20 anak. Iya, kayak gitu. Akhirnya saya itu ke Depak Banyuwangi. Konsultasi ya? Ya, jadi waktu itu saya ketemu sama Kiai Ishak Mawardi. Di lokasi saya Sunan Kalijaga ini, karena
tempatnya luas di pinggir pantai, sehingga setiap ada event-event kemah santri itu ya, TPQ itu kan ada forumnya, TPQ Kecamatan Wonosorejo itu. Ya. Itu wisuda santri, itu di lokasi saya. Karena tempatnya ya bagus kayak gitu. Kalau dulu kalau wisuda kan di dalam gedung, ini di luar dan di pinggir pantai. Sehingga waktu itu ketemu sama Kiai Ishak Mawardi. Nah, saya bilang gini, Kiai, ini saya ada usulan untuk mendirikan ME. Loh, yereng, saya gini kak saya. Tapi kau udah tak nyaman nih kayak sebelah bude ME Kiai. Iya. Jaraknya hanya 1 kilo dari Sunan Kalijaga. Tetap satu desa ya Ustaz. Iya. Satu dusun, ya satu desa. 1 kilo dari Sunan Kalijaga. Bah, tak napa-napa, pastabikul khairat katanya. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nganeka. Sajen banyak tempat-tempat pendidikan semakin saya katanya. Kiai Ishak Mawardi. Hanya saya ke Depak. Ternyata di Depak itu bukan cuma di Depak, di dinas pun itu persyaratan untuk mendirikan lembaga baru ini jaraknya 3 kilo. Oh, 3 kilo. Iya. Nah, sehingga saya ukur dari sini loh cuma 1 kilo. Tidak masuk sudah. Tidak masuk. Hanya berpikir saya, oh, permintaannya masyarakat MI. Kayak gitu. Hanya gini, wes biar sudah saya ke dinas pendidikan. Akhirnya, tapi pelajarannya nanti tetap Islami ya. Ya Islami itu ada agamanya ya. Bahasa Arab, ada akidah akhlak, ada Al-Quran hadis di situ aswaja. Itu saya isi itu. Akhirnya 2015 ya, SD Islam Sunan Kalijaga. Tetap nama Sunan Kalijaga. Iya, SD Islam Sunan Kalijaga. Waktu itu sekecamatan Wonosorejo, ya, SD swasta itu hanya satu. SD Islam Al Imaroh, Bajul Mati. Nah, yang kedua ini SD Islam Sunan Kalijaga. Nah, waktu itu gini, kebetulan ponakan saya yang sekarang jadi ketua pesantren di sini, Ustadz Ridwan itu baru wisuda S2 di UIN Malang. Nah, ponakan saya ini lulus MTS Negeri Galean ini mondok ke PIK di mana? Singosari Malang. Jadi santrinya Kiai Basori Alwi. Kiai Basori Alwi itu alhamdulillah sampai tahfidz. Terus pulang 2015 karena sudah S2 pulang. Waktu itu IP-nya tertinggi. Alhamdulillah. IP-nya tertinggi sehingga di UIN itu diberi tawaran beasiswa S3-nya. S3-nya, tapi dengan syarat 6 tahun harus jadi dosen di UIN. Kayak gitu. Hanya saya bilang ke kakak saya waktu itu yang mewakafkan ini, kakak saya itu Haji Hasan Basori ini, saya minta tolong saya dibantu untuk mendirikan lembaga-lembaga formal. Ya salah satunya ya ponakan saya ini. Hanya kakak saya itu gini, ya wes nganu, apa kalau S3 itu saya mampu untuk membiayai S3-nya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi saya dibantu, langsung saya plot jadi kepala sekolah SD Islam. Kayak gitu. Itu berarti salah satu alasan kenapa di sini bukan MI Ustaz ya? Iya. Tapi SD. Iya, karena jarak yang tidak bisa. Nah, kalau diukur dari SD, diukur itu Pak. Datang itu dari dinas itu datang, ya? Diukur dari. Jadi syaratnya harus 3 kilo, terus harus ada rekomendasi minimal 2 SD terdekat. 2 SD mengizini lah gitu ya? Iya, mengizinnya berdirinya SD baru. Alhamdulillah saya tidak ada kesulitan-kesulitan. Yang SD yang bahkan saya 3 SD yang saya mintai itu semuanya ngasih semuanya. Masih izin ya? Gitu. Masih semuanya. Terus itu 2015 misalnya. Ya, 2015 berdirilah SD Islam Sunan Kalijaga. Ya. Nah, waktu itu kan setelah SD biasanya kan SMP. Betul. Saya mau mendirikan SMP 2018 waktu itu. Itu rencana Ustadz Ali Mahfud sendiri apa lagi-lagi karena keinginan masyarakat? Enggak, yang SMP-nya sudah bukan bukan dari masyarakat ya? Iya, bukan dari masyarakat lagi, tapi saya sudah waktunya dan dari teman-teman kepala sekolah yang lain. Saya waktu itu saya ya juga ngajar ya, pulang dari Nurul Jadid saya itu ngajar. Ya. Tapi sebelum ngajar saya itu sebenarnya jadi
kerja di BUMN saya. Pernah saya itu jadi Di bagian apa itu, Ustaz? Bulog, di Bulog. Di Bulog. Di Bulog bagian quality control saya. Oh, padahal jurusannya SPDI ya? Iya, SPDI. Saya iya, ada sekarang itu SP-nya, surat pengangkatan, masih ada di rumah itu saya. Ya itu anehnya itu ya. Ya. Terus waktu itu saya gaji sudah tinggi ya. Ya. Terus dikasih mobil waktu itu Panther pickup ya. Mobil dinas lah ya. Iya, plat merah. Gitu itu. Alhamdulillah. Terus suatu saat saya main ke rumah bapak saya. Nah, bapak saya itu tanya, "Ban ngajari di mana?" Iya. Kau udah tak ngajar. Iya. Kau udah kerja neng Bulog. Bulog. Bah, mak ngajar sama laku neng Bulog katanya. Terus, ya. engki bah kau udah mangken nanti kelakuan nyaman. Quality control saya bagian iya, quality control itu. Kerjanya tidak terlalu ruwet ya Ustaz ya? Tidak terlalu ruwet. Lumayan kayak gitu. Waktu itu saya katakan tadi, bapak saya itu fanatik sebenarnya. Fanatik terhadap agama. Kayak gitu. Nah, saya itu langsung setiap main silaturahmi ke rumah bapak saya, selalu ditanya, ngajar di mana? Kau udah tak ngajar. Terus suatu ketika bapak saya itu langsung "Ban kudu ngajar." Jadi harus jadi ngajar. Harus ngajar. Terus, waduh kata saya, gimana ini? Sampai bapak saya itu bersumpah. Ya. Mon tak ngajar, Song. Ya. Demi Allah, biaya yang saya keluarkan untuk biaya pendidikan mondok dulu dan kuliah saya enggak gitu. Akhirnya saya bilang gini, waktu itu gaji guru kini banget. Nek kau udah gaji raja pon. Iya. Nyaman kalau udah keluarga. Dan bapak saya tetap teguh pendirian. Teti guru molja dong. Betul. Molja teti guru dunia akhirat. Kayak gitu. Ya itu. Terus saya ada dua pilihan ya. Di sisi lain saya sudah punya tempat enak. Di sisi lain bapak saya tidak menghendaki. Harus mengajar. Iya, akhirnya terpaksa saya lepas yang ini. Gaji yang besar itu dilepas ya, saya lepas. Terus saya milih ngajar Nyokwan. Di mana itu, Ustaz? Aduh, saya ini kembali dari bawah saya. Kembali dari bawah. Nyokwan saya waktu itu kadung saya lepas. Ya. Terus saya waktu itu dijanjiin untuk mengajar di tempat saya SMA-nya, di SMA Ibrahimi. SMA Ibrahimi. Wes kadung beli sepatu, beli tas, ternyata nggak bisa. Nggak bisa ngajar di sana? Sudah ada katanya. Sudah ada guru. Padahal dulu saya ditarik di sana karena saya alumni Ibrahimi. Alumni Ibrahimi. Kayak gitu. Ternyata nggak bisa, sudah ada katanya kayak gitu. Akhirnya di mana saya mau ngajar? Sudah kadung Terus saya itu ada tempat SD tapi di pinggir hutan. Di mana itu, Ustaz? Di Alas Bulu, namanya Palempat. SDN 3 Alas Bulu. SDN 3 Alas Bulu. Itu di pinggir hutan itu. Kayak gitu. Loh, tapi bapak saya senang. Molja cong, orang tadi guru cong. Enggak, insya Allah buat molja pakai. Gitu. Akhirnya tetap saya jalani. Alhamdulillah saya mulai 2000 berapa itu ya, saya yang jadi guru Nyokwan 2005. Tuh. Terus 2011 saya sertifikasi. Kayak gitu, sertifikasi. Terus mulai ekonomi mulai membaik kayak gitu. Terus 2018 saya mau mendirikan SMP, ternyata saya dapat informasi bahwa dinas untuk Kecamatan Wongsorjo untuk mendirikan SMK. Kalau SMA itu enggak boleh sudah enggak boleh, itu di moratorium itu sudah mendirikan SMA. Yang boleh SMK. Kayak gitu. Itu tinggal 2 titik izin. Kayak gitu. Waduh, kata saya. Peluangnya lah ada 2 ya. Ini kalau saya masih mendirikan SMP, SMA, SMK tidak saya rintis duluan. Kotanya takut habis ya? Habis. Karena sisa 2. Ya, sehingga saya harus mendirikan SMK dulu. Oh gitu. Berarti sebelum ada SMP, SLTA-nya? Iya, SMK. SLTA-nya dulu ya? Iya, itu. Ya, SMK. Berdirilah SMK Kelautan dan Perikanan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lagi. Tapi waktu itu belum ada SMP-nya ya, Ustaz ya? Belum ada. Belum ada. Belum ada. Boleh itu, Ustaz, mendirikan
tingkat SLTA dulu sebelum SLTP. Wah, ya boleh. Boleh Iya, wong kita. 2015 ya SMK ya. Oh, 18. 2018. Yang 2015 itu yang SD Islam. SD Islam. Ya, SD Islam itu 2015. Tapi itu saya sudah sudah enak sudah karena ponakan-ponakan saya sudah sarjana semua sudah. Yang mondok di Sukorejo itu jurusan kelautan juga sudah lulus. Nah, dulu saya itu pernah bilang gini, saya punya 4 orang sahabat. Jadi punya 4 orang sahabat fanatik ke saya. Waktu itu saya bilang gini, ya itu saya jadikan anunya wakaf itu. Wakaf itu kan ada ketua, sekretaris, bendahara kan gitu. Ya. Saya ketua penerima saya, nadir saya. Lah, itu fanatik terhadap saya. Saya bilang, ayo kita buatkan percontohan. Anak-anak sampean ini, ayo sekolahkan terus. Sekolah sampai kuliah, sampai sarjana. Iya. Nah, teman-teman saya yang fanatik itu bilang gini, bangun pon sarjana pakai kamal aku. Gitu. Ya, betul. Ya. Kamal aku. Itu saya itu asal ngomong, asal bunyi. Asal bunyi. Kau lama jaga sekolahan, deki anak-anak empian jadi guru ngajar. Padahal kau kan jadi guru. Oh, Kipon. Padahal belum ada, saya belum ada itu. Belum ada. Lah kok ternyata benar dari lulus MI di sekolah ke MTS, ke SMA terus kuliah. Ada yang kuliah ke Sukorejo, ada ke Wali Songo. Itu. Persis dia sudah sarjana kok pas saya mendirikan SD. SD di sini. Yang SD. 2015 itu. Ya akhirnya saya enak. Guru ada. Kayak gitu. Murid juga ada. Kayak gitu. Betul. Waktu itu saya padahal enggak terbersit mau mendirikan sekolah ini hanya biar lanjut aja kayak gitu. Biar mereka termotivasi untuk melanjutkan sekolah ya Ustaz ya, putra-putranya. Iya, kayak gitu. Terus waktu itu saya ya sedikit bohong ya saya sama ke sahabat-sahabat saya. Padahal waktu itu orang Nyokwan ini Sukwan, aduh gajinya, aduh sudah. Saya bilang ya, gajinya guru itu besar, enak orang jadi guru ini. Itu kata saya. Biar termotivasi. Iya, biar kayak gitu. Ya, dengan bohong untuk kebaikan, tidak apa-apa. Akhirnya bener, yang itu sudah lulus. Bahkan saya itu diajak waktu itu, wisuda itu Wali Songo itu, anunya subnya ke Jombang. Iya, saya diajak ke sana itu. Ketika anaknya kuliah semester 2 mau berhenti, saya dipanggil, saya motivasi kuliah lagi. Kuliah sampai S2 ya. Dan sekarang putranya teman-teman sampean itu sudah ngajar di sini semua ya? Alhamdulillah. Terus setelah itu 2018 SMK Kelautan. Ya 2019 pas kacek setahun itu saya langsung mendirikan SMP saya itu. SMP. Iya, jadi 2018 itu SMK-nya ya. Karena kita merebut kota yang tersisa. Yang tersisa itu. Nah, 2019 saya mendirikan sudah. SMP-nya saya garap sudah. SMP Sunan Kalijaga. SMP Islam Sunan Kalijaga. SMP Islam. Berarti yang SMK langsung SMK Kelautan dan Perikanan. Ada Kalijaganya Ustaz? Oh iya, ada Kalijaganya itu. Itu Kalijaga itu tidak itu. Lah, 2018 itu yang sekolah SMK ini mulai ada dari luar sudah. Bukan masyarakat lingkungan. Dari luar. Berarti siswa pertama kali berapa itu Ustaz? 9 orang ya? Iya. Kalau SMK-nya dapat berapa kayak gitu? Itu yang 9 itu SMP-nya. SMP-nya 9. Iya. Kalau SMK-nya apa 4 apa berapa kayak gitu? Kayak gitu. Pertama kali ya? Pertama kali. Lah tapi bermukim di sini kurang jauh-jauh. Nah itu saya terinspirasi untuk mendirikan pesantren akhirnya. Gitu. Kayak gitu. Lah kebetulan ada undang-undang pesantren 2018 itu ada undang-undang pesantren bahwa semua pesantren itu harus ada izin operasional pesantren, ada izinnya. Terus langsung saya kejar itu, saya urus itu ke Kemenak itu, saya urus, datang dari Kopontren datang. Waktu itu saya bersamaan dengan
di sini ada kemah santri TPQ kayak gitu. Jadi selain yang ngundang dari Kopontren di Menak itu untuk menghadiri undangan Hari Santri itu juga memonitoring pesantren Sunan Kalijaga ini. Yang waktu itu mau didaftarkan ya? Iya. Didaftarkan. Ternyata langsung itu 1 minggu keluar itu penyan saya. Izin pesantrennya Ustaz ya? Izin pesantren. Tahun 2000 berapa tadi Ustaz? 2018. 2018 ya. Itu bersamaan dengan SMK-nya itu. Bersamaan. Karena andai kan tidak ada yang bermukim, ya mungkin saya tidak mendirikan pesantren. Karena sudah ada yang bermukim kan? Iya, karena ada yang bermukim. Akhirnya ya saya mendirikan pesantren. Alhamdulillah. Semua yang saya dirikan ini ada NPSN-nya sudah. Sudah ada lah ya? Iya, ada izin operasional semua. Karena saya tidak mau ketika mendirikan SD langsung saya urus izinnya. Ketika mendirikan TK langsung saya urus izinnya ya? Kayak gitu. Semuanya ada NPSN-nya semua, bahkan pesantrennya pun. Itu sekarang alhamdulillah kalau lembaga formalnya mulai dari TK, SD, SMP, SMK, non formalnya TPQ sama Madin. TPQ sama Madin sudah ada Ustaz. Ya. Terus saya mendirikan lembaga baru ini. Apa itu Ustaz? Di tahun ini 2022 ini. Lembaga apa itu? 2021 barusan. 2021. Namanya SLB Islam Sunan Kalijaga. Oh, bukan LSB ya? Iya, ada SLB ya. SLB. Muridnya 22. 22. Sekarang 22. Berarti banyak sekali kalau 22 itu Ustaz. Iya. SLB ya. Itu di bidang apa SLB? Segala macam keterbatasan ya siswa. Iya, iya. Mulai tahun 2021. 2021 SLB ya. SLB Islam Sunan Kalijaga. Itu apa latar belakangnya Ustaz mendirikan SLB? Gini. Ya. Di Kecamatan Wongsorjo ini SLB-nya itu hanya satu. Oh, satu kecamatan. Satu kecamatan. Dan itu pun tempatnya itu di selatan, di Bangsring itu. Oh, gitu. Kecamatan Wongsorjo paling selatan itu kan Bangsring. Bangsring. Jadi dari utara ini kalau mau sekolah? Iya. Akhirnya SLB itu terinspirasi lagi dari cobalah mendirikan SLB biar tidak jauh-jauh kan. Saya nanti anak saya sekolahkan. Kebetulan ada tetangga saya itu orangnya itu memang ahli dan guru SLB dulu. Guru SLB, Bu, sampai enggak usah jauh-jauh ke Bangsring dah, saya mau mendirikan SLB sampai jadi kepala sekolahnya. Oh ya, siap. Waktu itu dengan saya enggak saya masukkan pagi, takut mengganggu. Oh, mengganggu sekolah yang formal yang sudah ada. Jadi sore, saya kalau sore kan hanya TPQ sama Madin. Saya dengan itu pun sore. lain gedung ya. Iya. Kalau sekarang pagi semua sudah pagi semua ya. Semua pagi semua. Berarti gedung sudah mencukupi loh. Enggak mencukupi saya. Saya ini dikejar murid saya. Dikejar murid. Saya itu bikin aula 18 lawan 9. Ukurannya. Iya, 18 lawan 9 itu aula. Saya bilang gini, dalam hati saya, ini nanti 5 tahun yang akan datang sudah penuh aula ini. Untuk sholat berjamaah, sholat Iya. Ternyata 2 tahun penuh sudah. 2 tahun sudah penuh. Iya, makanya itu aula 1, aula 2. Saya mendirikan lagi aula saya ini. Berarti kan antusias masyarakat ya untuk menyekolahkan di sini. Iya. Alhamdulillah. Berarti terus sekarang kemarin laporan dari BPDB itu, panitia BPDB, SMP-nya itu dapat 45. Tahun ini Ustaz? Iya, tahun ini. Masya Terus Allah. SMK-nya itu 22. SMK-nya 22. Ya. Kalau SD-nya Ustaz? Ya, kalau SD-nya kan selain dari TK itu juga dari luar. SD dari luar ya. Alhamdulillah. Tapi kalau SMP 40 itu sudah banyak Ustaz ya di desa. Kalau selain di desa, swasta lagi. Iya, swasta. Sekelas swasta ini dapat 2 rombel itu banyak. Masya Allah. Saya tanya ke teman yang satu itu, dapat berapa? Dapat 10 katanya. 10. Kayak gitu. Anunya 10. Tapi kan tentunya masyarakat menyekolahkan putra-putrinya di sini karena di sini punya keunggulan mungkin Ustaz ya. Nanti kita tanya tentang keunggulan-keunggulan program kegiatan yang ada di Sunan Kalijaga ini. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut teman-teman.
Alhamdulillah tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Sekali lagi kami ingatkan bagi Anda yang baru tonton atau yang sudah lama tapi belum subscribe, silakan subscribe, komen, dan share bila konten atau video ini sangat bermanfaat. Dan bagi Anda yang memiliki komentar terbaik akan mendapatkan giveaway dari kami berupa flash disk 32 GB yang dipersembahkan oleh Toko Barakat Tech, toko elektronik yang ada di Tanjung Peton. Kita lanjut diskusi ya Ustaz Mahfud ya. Oke. Sudah berjuang mulai dari sekolah TPQ ya, lembaga TPQ sampai SD, sampai SMK dulu, baru SMP, sekarang mendirikan SLB, dan respon masyarakat juga antusias sekali. Kira-kira nih Ustaz, sebelum kita nanya tentang keunggulan-keunggulan yang ada di Sunan Kalijaga, tentunya dari beberapa proses itu kan butuh yang namanya operasional Ustaz. Kesungguhan sama tekad. Itu bagaimana Ustaz? Dari operasional itu apa dari pribadi, apa donasi, apa gimana Ustaz? Ya, gini. Ya. Saya tadi sudah di awal sudah bilang bahwa saya ini keluarga besar. Bersaudara itu 7. Oh gitu. Sehingga yang 7 orang bersaudara ini semua mensupport ke saya. Saya bilang ke kakak-kakak saya, ke mbak-mbak saya, tolong kirim anaknya untuk ngajar di sini. Yang tidak bisa ngirim anaknya cukup ngirim dana. Oh, saya gitu kan, cukup ngirim dana. Jadi kakak-kakak saya yang tidak bisa ngirim anaknya untuk bantu jadi pengajar di sini, saya langsung todong minimal berapa guru dibayari ponakan saya itu, dan itu terjadi. Alhamdulillah. Kayak gitu. Berarti Jadi, untuk mendirikan lembaga ini pertama ada kekompakan antar keluarga dulu, saudara. Ya karena ini pressure-nya dari bapak saya ini. Anak-anaknya itu kalau nggak ngajar dia itu kayak gitu. Mau saya saja jadi di Bulog saja suruh berhenti kan? Dari fanatiknya orang ngajar kayak gitu. Terus berarti pertama untuk kebutuhan dana pertama dari keluarga ya Ustaz, keluarga. Setelah itu sekarang mulai ada sudah kepercayaan dari masyarakat itu menitipkan dana-dana untuk operasi, karena santri saya yang sekarang ini lebih dari 100 anak putra putri ini saya gratiskan semua makan 3 kali. Makan 3 kali itu dari mana itu Ustaz? Makan 3 kali. Mondoknya gratis ya? Iya, mondoknya gratis. Makan 3 kali. Itu operasionalnya dapat dari mana Ustaz? Kita punya tambak di sini. Oh, di sini itu punyanya pesantren juga? Iya, punyanya pesantren. Punya tambak, punya kan usaha lah ya, punya usaha. Ponakan saya itu saya dulu ini kakak saya yang pertama ini kan anaknya ada 4 yang laki-laki itu. Yang laki-laki itu ada 4. Itu disekolahkan kok beda-beda anunya itu. Jurusannya beda-beda. Waktu itu timbul tanda tanya saya itu. Wong semuanya itu PAI kok. Kok itu kok di jurusan peternakan, di jurusan ekonomi, jurusan ini kayak gitu. Lah terjawabnya sekarang. Terjawabnya sekarang. Nah sekarang ketika ada sendiri sudah bagian jurusan ngurusi tambak. Ada ponakan yang ahli perikanan. Jurusan ekonomi ada ponakan saya yang. Jadi untuk berjuang tidak harus di ngajar semua mungkin Ustaz ya. Iya kayak yang di ponakan-ponakan saya yang ada di Jombang itu itu jadi donaturnya itu. Jadi kayak gitu. Saya kan sudah bilang. Kirim anak-anaknya untuk bantu saya. Nggak bisa ngirim anaknya, dananya yang dikirim. Betul. Gitu. Ini kan punya saudara, masa nggak perlu didukung kan gitu Ustaz ya? Iya. Terus alhamdulillah sekarang mulai kepercayaan masyarakat. Tempo hari saya mendirikan musola tahfidz putri. Di mana itu lokasinya? Di pesantren putri. Oh, di pesantren putri. Jadi pesantren Sunan Kalijaga ini putra putrinya ini dipisah. Saya pisah itu jauh. Oh, gitu. Kalau sekolahnya masih satu. Dan rencananya akan saya pisah juga itu nanti pada akhirnya. Bismillah. Jadi pesantren putri sekaligus sekolahnya di situ. Pesantren putra sekaligus sekolahnya di situ. Sekarang masih sudah. Masih pakai. Diantar ya. Iya, kalau pagi itu armadanya mobil yayasan itu dua itu kembali berapa kali. Sudah punya armada 2 ya Ustaz ya? Iya. Oh, alhamdulillah. Gitu. Terus setelah selesai kembalikan lagi ke asrama putri. Nanti ini hanya wacana, nanti sekolahnya saya taruh di sana, sudah saya bangun juga. Di sana. Sekarang kita doakan semoga amin. Karena itu untuk perjuangan kan Ustaz ya? Iya. Terus
di awalnya punya musola ukuran berapa itu ya. Ternyata ndak muat sekarang. Ndak muat. Sekarang bikin lagi saya ukuran 12 lawan 9. Yang musola yang awal saya jadikan kamar. Saya jadikan kamar. Sudah jadi kamar ya musolanya? Ya, saya jadikan kamar. Alhamdulillah bata, pasir itu banyak yang sudah. Dari mana itu Ustaz? Dari mana? Gini, ketika saya mendirikan musola, itu saya upload ke status. Ya selain statusnya saya, terus dewan-dewan guru itu ngupload semuanya di statusnya. Ya ternyata nyantol. Ada yang ini saya punya bata merah 10.000 gitu. Ya. Semil 50 gitu ya. Ya, ada kayak gitu, ada yang keramik kayak gitu. Jadi mulai ada kepercayaan dari masyarakat. Kalau awalnya ya 100% dari saudara. Saudara ya. Iya. Berarti kalau sekarang, kalau dulu hanya saudara sama memanfaatkan dana dari saudara, sekarang sudah punya unit usaha dan kepercayaan dari masyarakat. Kalau respon dari pemerintah sendiri kira-kira sudah pernah dapat apa Ustaz? Di sini ikut musren bank itu setiap tahun, tapi tidak pernah yang alasnya COVID, yang alasnya gini tidak pernah itu. Tidak pernah ya? Iya. Gitu. Cuman ya itu pernah kita dibantu 2 ruang SMK. Tapi kalau nambah sekarang saya nambah ini kan ada orang bangun. Ya. SMK kan kelas 1, 2, 3. Gitu. Cuman dibantu 2 ruang, ya yang 1 ruang sama kantor gurunya, ya cari donasi ya, membangun sendiri, kayak gitu. Ini yang asrama putra ini habis ini, insyaallah juga saya nambah, kayak gitu. Kalau dulu saya itu bikin sekolahan, siapa yang mau sekolah nanti ini. Ternyata sekarang dikejar murid ya. Dikejar murid. Iya, dikejar murid. Akhirnya gedungnya tidak cukup ya. Tidak cukup akhirnya kayak gitu. Oke, alhamdulillah. Ini Ustaz Mahfud ada pertanyaan ini. Kira-kira apa sih gagasan atau opini Ustaz Mahfud ini mendirikan banyak lembaga yang ada di sini? Bahkan tadi rela berkorban bohong pada temannya untuk sekolah-sekolah gitu. Kira-kira sepenting apa dunia pendidikan dalam kehidupan itu Ustaz Mahfud? Kalau menurut sampean? Saya tuh gini ya, terinspirasi ketika Kiai As'ad haulnya. Ya, haulnya Kiai As'ad itu banyak orang kirim Fatihah. Kirim Fatihah ke beliau. Ya. Jadi khatam Quran sekian kirim, sholat Ikhlas sekian kirim. Lah itu kan karena banyak alumninya. Lah saya tuh inginnya itu nanti ketika saya sudah tidak ada. Ya. Banyak yang kirim Fatihah. Alhamdulillah. Ini harapannya dari jenengan ya. Semoga apa yang sudah diusahakan, apa yang sudah diperjuangkan oleh beliau menjadi amal jariah kepada beliau nanti dan kepada masyarakat secara umum bangsa Indonesia dan agama. Berarti itu harapannya Ustaz Mahfud ya. Dan alhamdulillah sudah terkabulkan sekarang Ustaz Mahfud. Bahkan katanya beliau jadi sudah dikejar sama santri ya, dikejar sama siswa. Gedungnya sudah tidak cukup. Saya selain kekurangan kelas karena dikejar murid-murid, juga dikejar untuk asrama. Asrama putra ini kurang. Kira-kira ketika seperti ini solusinya gimana Ustaz Mahfud? Gini, kalau solusinya gini, kalau laki-laki itu kan asramanya itu kan untuk tempat lemari saja. Kalau tidurnya kan di aula, di musola itu ya. Anak putra biasa ya. Gitu. Ya, di mana-mana sudah. Kayak gitu. Alhamdulillah. Berarti ini mungkin salah satu pertolongan yang diberikan oleh Allah untuk ranah perjuangan beliau, teman-teman. Saya Jadi segalanya ada tantangan, ada rintangan, tetap beliau perjuangkan. Alhamdulillah. Semua lembaga yang ada di Sunan Kalijaga ini sudah memiliki izin resmi dari Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sudah ada izinnya. Termasuk yang SLB Ustaz? SLB-nya kan baru masih ngurus ini ya. Oh, masih pemeriksaan masih ya. Dalam tahap ngurus kayak gitu. Ada lagi teman. Ya. Dulu SMA-nya itu satu kelas dengan saya. SMA sama-sama di SMA Ibrahimi. SMA Ibrahimi. Ya. Suatu ketika terus dia jadi guru di pesantren Miftahul Ulum Bengkak. Namanya Ustadz Holili. Nah, di MTS-nya itu
di MTS Pesantren Miftahul Ulum ini kalau pelantikan OSIS itu mesti di tempat ini. Oh, di sini. Iya. Bersama alam ya. Ya, kayak gitu. Nah, suatu ketika dia minta izin akan mengadakan pelantikan OSIS. Pelantikan OSIS. Ya. Kalau MTS OSIM mungkin ya. OSIM. Itu saya izini. Nah, waktu itu sudah datang. Sudah datang sama guru-gurunya, diantaranya ya Ustadz Holili itu, sekarang almarhum sudah. Mantan MWC Wongsorjo. Kayak gitu, itu teman dengan saya. Terus sambil nunggu di kantor, itu di struktur itu ketua umum yayasan kan Ali Mahfud. Yang Holili itu tidak percaya kalau ini kok nama ketua yayasannya Ali Mahfud. Saya ini dulu punya teman di SMA itu Ali Mahfud. Ya dari Andelan, tapi tidak mungkin. Anaknya ndapleknya anak itu. Waduh, ndapleknya anak itu. Gitu ya? Tidak mungkin itu, tidak mungkin. Mungkin Ali Mahfud lain itu. Ali Mahfud lain. Kayak gitu. Tapi ya sumber kencono katanya kayak gitu. Terus saya datang. Waktu itu saya datang. Terus katanya yang itu guru yang lainnya, oh ini sudah datang. Kaget ya. Kaget. Loh, mak beun enggak? Mak beun enggak? Beun jenggela orang mak sate beun di lembaga di yayasan ini gini. Kayak gitu. Jadi kita itu ketika masih di bangku pendidikan sekolah. Ini ke siswa itu beun tak ada jadi apa, jangan. Jangan. Itu takdirnya enggak ketemu itu. Takdirnya enggak ketemu. Iya. Termasuk dulu Ali Mahfud ketika selesai SMA kan masih melang-lang buana. Iya. Nggak ketemu jati dirinya. Nggak ketemu. Dan saya ini nggak pernah bermimpi saya itu jadi guru. Apalagi sampai punya yayasan. Wah. Apalagi. Nggak ada itu dalam manusia. Tapi kan kuliahnya dulu di guru. Iya, karena dorongan dari orang tua, bukan keinginan sendiri. Yang penting kan kuliah ya. Iya. Karena awalnya Ustaz Ali Mahfud mondok saja enggak kuliah. Bahkan kalau teman-teman saya itu ya yang lainnya kayak Ahmad Sutirjo, yang lainnya itu ketika nilainya kecil, itu kan diulang itu. Apa namanya istilahnya itu? Remedi. Kalau saya enggak, yang penting lulus kata saya. Iya, yang penting lulus kata saya waktu itu. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini ternyata saya banyak bersyukurnya gini. Alhamdulillah, untung saya kuliah. Untung saya kuliah. Kayak gitu. Dan yang 4 tahun yang dulu saya anggap lama itu ternyata kayak sekejap. Kayak gitu. Kuliahnya 4 tahun ya? Iya, 4 tahun kayak sekejap. Kayak gitu. Bahkan saya pernah di semester berapa itu sempat bosan saya. Sempat bosan, saya mau berhenti. Karena sudah keluarga kan waktu itu ya? Iya. Akhirnya kakak saya yang nomor 3 itu Haji Arifin itu bilang, kalau kamu itu putus di tengah jalan, maka yang dikecewakan banyak. Bukan kamu sendiri, bukan abah sama umi sama saudara, tapi mertua kamu kecewa, istrinya kamu kecewa. Betul. Kayak gitu. Akhirnya lagi. Semangat lagi. Iya, semangat lagi kayak gitu. Jadi mungkin ketika kita mau berjuang di masyarakat, terutama di dunia pendidikan, di samping kita punya semangat dan ilmu, ijazah tidak kalah penting ya Ustaz ya? Iya, memang ijazah itu tetap harus punya. Kayak gitu. Tapi yang lebih penting dari ijazah apa itu Ustaz? Ya ilmu ya? Kayak gitu. Karena ijazah hanya wadah ya? Iya, ini lagi ya. Ketika merintis suatu lembaga, suatu pesantren, sekolah, apa saja, ini kadang-kadang apa harus punya ilmu dulu, apa harus punya dana dulu? Gimana gitu. itu? Harus ilmu dulu, dana ternyata ya harus ilmunya dulu. SDM istilahnya harus dimiliki. SDM itu harus dimiliki. SDM itu dana itu biasa, pertama itu kita tertatih-tatih. Sekarang itu dana akan datang sendiri. Benar ketika itu akan mengejar itu. Kayak itu. Dan sekarang itu cukup ditaruh di status kayak gitu. Kayak gitu. Sudah banyak respon ya? Iya, kayak ini ya. Kita iseng-iseng lah. Status kurban kayak gitu. Kurban. Ditaruh di status, datang 4 ini. Alhamdulillah. Kambing apa sapi? Kambing. Kambing ya. Kambing datang 4. Berarti sekarang sudah nerima 4 korban ini ya? Iya. Kambing. Tapi ini termasuk hari raya yang kedua kalinya ini yang saya pernah dapat sudah. Dulu sudah pernah dapat. Alhamdulillah. Juga kambing.
kayak gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau di masjid saya kan juga pengurus Di takmir ya. Lain ya Ustaz ya, di masjid sama di sini lain ya. Sapi itu. Di masjid sapi. Saya alhamdulillah aktif di apa NU. Di NU juga. Ya, saya aktif di NU kayak gitu. Dulu ya Ansor, setelah Ansor saya di Ketua Ranting. Ketua Ranting. Alhamdulillah di Ketua Ranting saya ditarik di MBC sekarang. Kecamatan Wongsorejo. Iya, bahkan dipercaya untuk menjadi wakil ketua. Sekarang jadi wakil ketua. Ya, wakil ketua. Alhamdulillah, berarti perjuangan Ustadz Ali Mahfud ini bukan hanya di lembaga pendidikannya sendiri, ya, tapi juga di NU, karena NU itu adalah organisasi yang didirikan oleh para ulama. Iya. Lanjut Ustadz ya, kalau boleh tahu apa sih moto Ustadz Ali Mahfud ini? Tentunya kan sebagaimana disampaikan tadi, ketika ngurusin lembaga pendidikan, mendirikan sampai sekarang mengembangkan, tentu kan banyak rintangan-rintangan gitu ya. Apa semangatnya Ustadz Mahfud? Atau mungkin juga ada apa ya, istilahnya jimat lah ya yang digunakan itu, harus begini. Gini, ketika saya itu berkeluarga pulang ke kampungnya istri saya ini, itu di sini kan semuanya kan nelayan, kampung nelayan. Betul. Ya, kampung nelayan. Sehingga orang itu datang dari jauh menuju ke kampung saya ini hanya mau mencari ikan. Mencari ikan. Nah, sekarang saya rubah. Jadi orang dari jauh semuanya ini datang ke kampung saya itu bukan mencari ikan tapi mencari ilmu. Mencari ilmu. Kayak gitu. Alhamdulillah. Dan sekarang alhamdulillah sudah mulai santri saya ada yang dari Riau. Oh, dari Riau, terus Bali. Dari Bali. Ya, Bali. Terus dari Sepekan itu artinya Madura. Di luar Jawa sudah mulai yang ada. Dari Riau itu gimana ya, Ustaz? Kok sampai dari Riau tahu? Nggak tahu kok moro-moro ada orang ngantarkan itu loh. Oh gitu. Iya. Itu sekolahnya apa sekarang di sini, Ustaz? Sekarang SMK kelas 3. SMK terus, kelas 3. Iya. Terus ada lagi yang SD kelas 5. SD sekarang. Masih SD? Iya, SD sudah kelas 5. Mondok di Kecil, sini. anaknya kecil itu. Dari Riau ya? Iya. Terus ya kadang-kadang ngampung nelpon ke saya, video callan saya kasih sama anaknya kayak gitu. Alhamdulillah. Berarti dengan kepercayaan terhadap lembaga pendidikan Sunan Kalijaga yang ada di Sumber Koncono ini bukan hanya di sekitar kecamatan saja, bahkan sampai keluar pulau ya. Ada yang dari Bali, ada yang dari Riau, dari Sepekan. Ini informasinya sudah ngebel. Ya? Itu dari Kalimantan katanya mau ada. Dengan saya bilangin, Pak, tuntaskan dulu biar nanti masih pulang cap 3 jari apa kan karena jauh. Betul, setelah selesai semuanya nanti apa baru bisa mendatangi ponpes kami kayak gitu. Itu rencana mau sekolah apa yang dari Kalimantan? Lulus SD katanya. Lulus SD. Ya, jadi dia mondok terus sekolahnya SMP. SMP di sini ya. Okay. Saya punya jargon di sini gini. Apa motonya, Ustaz? Sekolah sak ngaji nih. Sekolah sak ngaji nih. Iya. Itu maksudnya? Ya sekolah sak ngaji itu apa ya, borongan sudah akan ada sekolah saja gitu ya. Ya, jadi anak yang sekolah di sini ini ya dapat ilmu ngaji juga. Ilmu ngaji juga. Gitu. Kan banyak yang di itu. Sekarang yang paling banyak mendaftar ini TK. TK? Iya. Tahun sekarang ini berapa, Ustaz? Ada 60-an katanya. Masya Allah, kalau 60 3 kelas. Katanya kan gini, permasalahannya ya ditanya itu sama kok waktu sekolah, yo nengkono sekolah sak ngaji nih katanya. Sekolah sak ngaji nih. Sekolah sak ngaji nih, betul. Iya. Jadi bukan hanya belajar tentang ilmu umum saja lah istilahnya. Iya. Kita juga belajar tentang ilmu agama, terutama untuk teman-teman TK. Itu ngajinya yang paling penting sekali. Alhamdulillah. Kalau kira-kira Ustadz kalau boleh tahu, dari jauh itu kan banyak sekolah ke sini. Keunggulannya apa sih di Sunan Kalijaga ini? Di TK itu apa? Mungkin di SD sama SMP sama sini. Keunggulannya apa? Ya gini, saya itu dulu memang pernah ponakan saya ini pernah sekolah di Pacet itu, di mana itu? Amanatul Umat itu. Amanatul Umat. Nah, saya pernah nyampe di sana. Itu di atas gunung itu. Iya. Saya berpikir, ini jauh-jauh datang ke Amanatul Umat. Kalau tidak ada unggulannya di sini, tidak mungkin. Di bawah itu banyak. Betul. Sehingga saya ini cari unggulan apa ya kan? Akhirnya unggulannya Al-Quran sudah. Kalau Al-Quran ini
apa ya, ndak ada anunya sudah, ndak ada zamannya, terus sampai akhir zaman. Unggulan segala unggulan. Iya, kayak Al-Quran itu. Sehingga di sini ini unggulannya Al-Quran itu, ilmu Al-Quran, tahfidz. Kayak itu. Semua lembaga pendidikan Ustaz ya? Iya. Berarti TK sudah diajari untuk TK menghafal itu ya? ada targetnya. Kalau TK itu hafalnya berapa juz, SD itu harus meningkat, kayak gitu. Kemarin sebelum puasa itu ya sebelum puasa kita mau wisuda berapa santri kayak gitu. Itu berapa juz Ustaz? Ya dari beberapa jenjang yang TK-nya itu 1 juz, yang sama ya mungkin ya sama itu. Sehingga apa ya, kita memilih unggulannya ya Al-Quran, karena Al-Quran ini ya dunia akhirat lah. Dunia akhirat. Kayak gitu. Insya Allah kalau memiliki dan lagi booming sekarang, Pak. Booming ya, tahfidz Quran. Tahfidz itu booming. Sekarang di mana pesantren itu ada tahfidznya itu. Tahfidznya. Kayak gitu. Alhamdulillah. Kalau tadi Bapak tanya punya jimat, punya amalan apa, saya enggak pernah punya jimat ya. Jimat. Tapi kalau amalan saya punya ya, saya itu memang pecinta sholawat nariyah. Oh, pecinta sholawat nariyah. Berarti di sini ada di mana ada sholawat nariyah, di situ ada saya. Kalau di sini sendiri Ustaz ada kegiatan sholawat nariyah? Oh ya, saya wajibkan kok sholawat nariyah itu. Kayak gitu, 4.444 itu wajib itu. Itu amalannya ya? Ya, itu Jumat Pon ya. Jumat Pon itu di sini Hotmail Quran, terus baca sholawat nariyah 4.444 itu semua dari TK sampai SMK. Satu bulan satu kali? Iya. Itu malam apa siang Ustaz? Pagi. Oh, pagi. Terus bahkan kalau TK-nya itu diwajibkan dengan wali muridnya. Wali muridnya. Jadi kalau Jumat Pon, TK Jumat itu dengan wali muridnya itu ikut Hotmail Quran, sholawat nariyah, terus tahlil, kayak gitu. Istilahnya tabarukan ya? Ya. Ada kegiatan yang sifatnya ya supranatural lah. 4.444. Iya. Jadi teman-teman, terutama bagi yang mungkin tidak mengenal tentang dunia pesantren, teman-teman sarjana, jadi ketika kita berjuang di masyarakat, tidak bisa kita berjuang menggunakan akal dan kekuatan fisik saja. Istilahnya perlu kekuatan batin yang harus kita jalani. Salah satunya yaitu yang dibaca oleh guru kita sekarang, Ustadz Ali Mahfud, yaitu rutin mengamalkan sholawat nariyah 4.444. Walaupun beberapa aliran kok masih baca kayak gitu kan gitu ya Ustadz ya, terutama Wahabi mungkin ya, Wahabi dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah berkat semangat beliau sama rutinitas beliau membaca sholawat nariyah 4.444, alhamdulillah jadi seperti sekarang. Ini sudah panjang sekali ini Ustadz ya. Dan keunggulan yang ada di Sunan Kalijaga ini adalah Al-Quran. Betul sekali teman-teman, beberapa tahun yang lalu saya ke sini lihat-lihat, ternyata teman-teman TK sama SD, saya tes itu Ustadz, baca surat An-Naba, hafal semuanya. Hafal semua. Sampai teman-teman saya itu kaget, kok sudah SD sudah hafal surat An-Naba. Jadi surat An-Naba itu kan panjang ya Ustadz ya. Alhamdulillah, berarti itu keunggulan yang ada di sini. Keunggulannya. Tetap bersama kami di channel Santri Sarjana. Bagi Anda yang baru tonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah lama bincang-bincang bersama beliau. Hampir terakhir sekali, kita ingin mendapatkan pesan-pesan dari beliau. Kita seorang santri, dan mungkin kebetulan atau seorang sarjana, apa yang harus kita lakukan di masyarakat, Ustaz? Pesannya sampean ini, Ustaz. Saya itu teringat ke dawuhnya almarhum Kiai Wahid. Waktu sore kan ngajar Riyadhus Shalihin di masjid. Itu yang saya pegang, jangan pernah mempersulit orang, urusan orang. Kayak gitu. Jadi tidak boleh mempersulit urusan orang. Jangan pernah. Ya. Suruh permudah urusan orang. Suatu saat akan dipermudah juga urusannya oleh Allah. Nah, itu saya pegang itu. Sampai sekarang ya. Sehingga pesantren ini sekolahnya gratis, terutama yang menetap di pesantren juga dapat biaya makan gratis. Untuk teman-teman santri yang sudah pulang ke masyarakat atau sarjana yang sudah lulus dari kuliahnya, di masyarakat harus ngapain Ustaz kira-kira? Harus mengabdi. Harus mengabdi ke masyarakat. Kalau di masyarakat itu gampang lewat NU. Mengabdi lewat masuk ke NU. Apalagi dawuhnya pendiri pesantren Nurja Kiai Zaini Mun'im itu santri yang tidak
berkhidmat di masyarakat Ya. dianggap bermaksiat kan nggak gitu. Dianggap bermaksiat. Jadi itu harus lah, enak kalau anunya di NU. Kalau gitu. Di NU jangan Mengabdi dan berkhidmat di NU ya. iya. Itu. Nah, ini kan bagi teman-teman santri, kira-kira seorang sarjana yang notabene tidak paham tentang dunia pesantren dan santri gimana Ustaz cara berjuangnya? Yaitu kadang-kadang saya itu ya Iya. dulu kan pernah dipesan sama bapak saya, abah Iya. saya waktu saya mau mondok itu saya dipesan suruh belajar ilmu yang dibutuhkan masyarakat. Ilmu yang dibutuhkan masyarakat. Iya, ilmu yang dibutuhkan masyarakat. Dan ternyata yang dibutuhkan masyarakat ini ya ngimami tahlil, terus ngimami bersenji, itu yasinan, itu ya baca Al-Quran, itu hotmail Quran, kayak gitu. Itu dibutuhkan di masyarakat. Alhamdulillah. MC itu loh, mau MC itu. Iya. Walaupun sederhana ya. Iya, kayak gitu. Di daerah saya ini sekarang sudah terbiasa, mulai saya ada. Ketika ada acara apa saja itu saya undangkan kiai untuk mau itu hasanah. Mau itu hasanah. Dulu tidak ada, ketika undangan ya tahlilan, setelah tahlilan pulang. Setelah tahlilan pulang. Nah, tapi setelah saya di sini saya undangkan kiai. Dan sekarang hajatan ada mau itu. iya, ada mau idohnya. Sekarang malah kalau ketika ada hajatan, ada acara apa, tidak ada mau itu hasanahnya, itu orang-orang bertanya-tanya malah. Kok enggak ada kiainya. Kiai nggak gitu. Betul. Jadi kalau pulang dari pesantren dia langsung berbaur aja. Harus berbaur. Harus berbaur ke guru ngaji. Guru ngaji itu. Ya, ke guru ngaji kayak gitu. Alhamdulillah sudah sangat banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari beliau. Sudah selesai, ini sudah 1,5 jam nih Ustaz. Ya. Terima kasih sekali waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu Ustaz. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.